Hai hai, Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Nah, kita lagi ada di Penisi ya. Ember Eke Iya, Mawar Pak. Makassar Shanghai Sai. Makassar, Shanghai, apa say? Eke namanya ini Pan Crispy Duck. Daybug. Daybug crispy say. Namanya endul ya sih? Endul, ntar kita cobain ya apa Yaudah. sih? Kalau Indang namanya smoked say beef. Ini bahasa makanan bahasa gaulnya smoke, asap kan? asap, Uh-uh. say, Say. Oke. beef, Dagangan. dagang. Daging say. Oke. Ini ada ininya juga nih, ada kayak matahnya gitu ya. Sambal mata. Ada sayurnya. Eke sambal, tuh sambal. Ada sambal Bisa mangga. nari dong Ada dia, sambal. naik sambal. Sambal. Sambal mangga. Jalan di Makassar. Ya gimana sih lo punya makanan sendiri? Heran deh. Ya Ujin, aku makan itu dulu. Baru nasinya aja udah endul. Mana babynya? Yuk. Ih, sumpah. Endul. Dul. Coba dong dagingnya. Ini makanya aku belum punya. Hai, Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di Delman Gaul. Gaul. Aku Debbie Sahartian. Eke emansipasi. Kita emang suka cross gender gitu. Cross nama juga. Sudah Adindul, Sutra Adindul bersama kita ada Noni Samalo, ada Davina, dan mereka berdua adalah pencinta hewan, Yes. khususnya dog. Semuanya, Semuanya sih. dog and cats. Oke, kita akan ngobrol sama mereka ya. Kita mulai dari masa kecil dulu, lahir besar di Mande. Diinterogasi. Kenapa nengok-nengok gitu? Satu-satu dua-duanya ngomong. Silakan dulu ke kakak yang, Oh iya, lebih, kakak yang lebih dulu. tua. Oh iya. Apa-apa. Lahir besar di mana? Mande. Lahir di Surabaya, Oke. besar di Cawang. Oh, jadinya preman Cawang dong, Say. Cawang kira-kira hujan nggak di sini? Karena lagi hujan kan. Oh gitu, berapa saudara, Say? Dua. Dua bersaudara, laki perempuan. Laki perempuan, aku bontot. Oh, kamu bontot. Kalau Yei di Mande. Aku lahir di Belanda. Oh enggak, bercanda. Tapi ada turunan Belanda kayaknya ya? Ada. Oh, ada. Lebih bisa dia. Seperempat Belanda lah, quarter Dutch ya. Aku Oke. lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Oke. Lahir berapa bersaudara? Dua bersaudara. Dua Adik. bersaudara. Aku paling besar, ada adik kecil satu. Terus kalau nggak salah Davina itu dulu pernah jadi model ya, Say? Iya, Video klip jadi juga gitu nggak aku dari tahun 94 itu mulai karir modeling ya tahun 94 sampai akhirnya tahun 2009 ya aku kayaknya enough is enough ya gitu. Kayaknya sudah sampai di sini banget, mau ngapain lagi gitu kan. Jadi ya udah aku maksudnya masuk ke new chapter in my Berikutnya, life berikutnya. oke. Tapi dari tahun 94 sampai itu tuh aku ya model foto, iklan, Video video klip. klip, sinetron, main film juga gitu. Oke, apa yang bikin Yei mengarah ke dunia itu waktu itu? Sebagai anak muda waktu itu kan pasti punya cita-cita apa? Kalau dulu kecil aku cita-citanya emang pengen jadi dokter hewan. Oh, Aku dari terus? kecil itu emang penyayang binatang. Emang Oke. perhatian, kepedulianku tuh lebay banget terhadap binatang dari kecil emang. Dan Oke. mamaku tuh udah ngeliat sampai bilang sama aku,
kamu tuh memang lebih peduli sama binatang ya daripada sama manusia. Iya. Ada yang kayak gitu termasuk aku. Karena saat itu aku lagi nonton film nih sama mama, nonton film perang gitu kan. Terus ada kuda-kuda lari gitu kan, terus Mati kudanya kudanya jatuh gitu kan. mati. Nah aku tuh spontan, anak kecil spontan komennya, "Mah, itu kudanya nggak apa-apa, ada yang nolongin nggak? Itu beneran nggak sih adegannya?" Terus nanti terrepet gitu pertanyaannya, all about the animal. Oh, Iya, iya. oke. Doang gitu loh. So my mom pada saat itu, kamu tuh emang yang kamu fokusin tuh binatang ya, bukan orangnya. Itu orangnya juga ada yang Ya, korban mati, loh. ya. Kita kan nggak bisa ngomong itu. Iya. Kasihan yang kayak Iya, gitu iya, gitu. iya. Aku dari kecil udah kayak gitu gitu loh. So moving forward ya, perjalanan hidup aku, proses karir modeling iya, segala macam di dunia Ya, terus akhirnya mengarah ke modeling? Ya, akhirnya tahun 2009 itu yaitu aku pingin apa ya, ketertarikan atau passion aku di kepedulian aku terhadap hewan itu pingin aku salurkan lah gitu. Saat itu aku belum punya platform sendiri, belum punya yayasan bersama Mbak Noni ya pada saat itu. Jadi aku itu join di WWF Indonesia. Oke. Jadi aku Jadi awalnya udah sama-sama emang? Sebelum Belum. mulai? Oh belum, kamu sendiri kan? sendiri Oke, di oke. WWF dulu. Terus habis itu maksudnya aku menawarkan diri jadi sukarelawan ya, Iya. jadi supporter kan, mereka sebutannya supporter gitu kan. Jadi aku ikutin tuh semua kegiatan urusan konservasi lingkungan, satwa liar segala macam bersama WWF Indonesia, masuk ke pelosok hutan laut di Indonesia segala macam. Nah sampai akhirnya tahun 2011 ketemu teman-teman pencinta hewan domestik atau hewan peliharaan rumah, anjing dan kucing. Terus banyak kan sebenarnya banyak yang baik, kita nggak usah harus jadi atau punya yayasan kesejahteraan hewan, tapi banyak kasus di sekitar kita gitu loh yang terjadi gitu loh. Di situ kita yang punya empati luar biasa tinggi terhadap hewan pasti kan merasa ingin berbuat sesuatu gitu. Akhirnya 2014 ada berdiri yayasan. Waktu itu masih Garda Satwa Indonesia. Namanya. Garda? Garda Satwa Satwa Indonesia. Indonesia. Tapi sampai 2017-2018 saya dan beberapa foundernya sudah tidak semisi dan sevisi dan semisi lagi. Jadi kami bubarkan. Tapi saya masih mau menjalani. Jadi saya masih di ranah yang sama, yaitu penyelamatan, rehabilitasi dan rehome hewan domestik, tapi dengan nama yang berbeda, yaitu Nata Satwa Nusantara. Disitulah aku ketemu Mbak Noni. Aku udah di GSI duluan gitu. Oh udah ya? Udah. Oh iya. Aku jadi volunteer. Oh iya, volunteer aku nggak Volunteer. ngeliat. Sonda banget. Sorry. Amnesia, dia waktu itu amnesia. Soalnya fokusnya ke binatang terus. Padahal aku udah dusel-dusel gitu. Ternyata siluman ya. Kesayangan. Oke, tunggu, mental dulu ke Noni. Noni kenapa volunteer? Kenapa emang kamu juga sama Davina? Punya Dari kepedulian. kecil udah iya. peduli sama hewan atau gimana? Iya ya, pastinya dari kecil Kak. Heeh. Dari kecil tuh udah Kamu senang. punya hewan peliharaan? punya anjing, punya kucing gitu. Terus intinya setiap ngeliat kucing ya kita waktu itu bisanya cuma megang, elus, gendong ya sudah. Terus habis itu besoknya mau sekolah bawa ikan atau tempe gitu ya dari rumah nyomot, karena kita pikir nih bisa aja roti kasih. Itu awal-awal. Itu sampai akhirnya pas udah dewasa udah bisa lebih mampu menolong. Jadi sendiri aja ngeliat kucing di jalanan, mungkin Nelman juga gitu. Ya, Dia street terus feeding. terus sakit nih bawa ke klinik gitu. Bisa lah bayar klinik 1 ekor gitu. Terus piara gitu. Akhirnya ketemulah sama teman-teman yang komunitas ketemu sama Garda Satwa Indonesia dan banyak teman-teman lain kan di sini kan banyak banget ya shelter or yayasan. Tapi segitu cintanya kalian sama hewan-hewan ini, artinya sampai kita juga cinta sama hewan. Maksudnya aku juga pencinta dogi, pencinta cats gitu ya. Cuma kadang-kadang kan nggak punya waktunya. Tapi kalau kalian mencurahkan seluruh perhatian dan waktu kalian untuk itu akhirnya segitu besarnya artinya.
sesimpel kayak panggilan ya Mbak. Panggilan ya artinya kita ya. tuh nggak bisa tidur Kak kalau ngelihat ada hewan yang kita pikirin ini mau ditolong tapi nggak mampu kan, mungkin nggak mampu dari segi biaya, or Iya. tempat, or waktu. Terus malam itu nggak bisa tidur. Oh. Mikirin terus. Jadi kayak kepikiran gitu. Itu nggak enak banget Kak. Makanya mungkin itulah jadi terbentuk sebuah Yeah, we wanna do more. tempat We wanna do penampungan. something. Iya. We wanna act more. Iya, Ya, iya, iya. Help plus them. banyak penyiksaan juga kan belakangan ini, Iya, iya, gitu, iya. penelantaran. Iya, gitu. iya. Nah, kalau sekarang kakak Noni, Mbak Noni, Iya. wakil aku di Nata Satu Nusantara. Oke, jadi kamu benar-benar pure akhirnya udah mencurahkan seluruh perhatian Iya. kamu ke Nata Satwa Nusantara Ya ini. itu bentuknya NGO atau NGO, yayasan ya? Oh, oke yayasan. oke Kami oke. apa namanya yayasan yang berbadan, maksudnya legalitas kami ada semuanya ya. Jadinya ya yayasan yang berbadan legal, Non-profit. non-profit lah. Organisasi. Ya, mungkin kalau geng gaul nih yang yang pengen cek-cek, aku sih follow ya di Instagramnya gitu. Jadi mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut bisa cek di Instagramnya. Nata gitu. Satwa Nusantara Dan dari bisa berdonasi juga kan? bisa berdonasi. Aku Dari termasuk. tahun berapa? Oh, makasih. Dari tahun berapa akhirnya? Jadi kalau Nata Satu itu dari tahun 2018. Oke. Jadi kami pun juga memang sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri ya, kita perlu teman-teman di luar sana juga untuk mendukung kami karena Iya. ya bukan, maksudnya teman-teman juga harus punya rasa apa ya, maksudnya ya Kepedulian. lah Kepedulian. gitu loh kepada sesama makhluk hidup, apalagi yang habitatnya sama di Iya. sekitar kita juga kan, anjing dan kucing kan sama habitatnya di Iya. rumah ya sebenarnya, Iya. kita di lingkungan Iya. sekitar kita gitu. Iya, iya. Jadi harus punya kepedulian juga, dan kita membutuhkan semua Support lah. support gitu Iya, loh, nggak iya. bisa bekerja sendiri, kita juga jadi bantuan berupa donasi pun juga Dokter. macam-macam ya, maksudnya nggak cuma hanya cash, kalau bisa kasih cash alhamdulillah, tapi kalau nggak misalnya bantuan seperti makanan Iya, gitu iya, kan, iya, iya. handuk-handuk, Iya, tempat iya. makanan gitu, itu membantu kita Apapun lah apapun. pokoknya yang dalam bentuk apapun Iya, yang penting yang bisa bisa membantu. membantu. Gitu. Berarti ada kerjasama sama klinik-klinik hewan juga atau kayak gimana? Iya. Oh, oke. Bukan. Oh, bukan. Mbak Noni mau ini dulu, ya tadi aku ini dulu jelasin sedikit. Ya, kita banyak kerjasama dengan klinik karena mereka tahu kita kan yayasan, jadi dengan besar hatinya mereka pun juga kadang memberikan kita potongan harga gitu kan. Oh, Jadi oke, jadi baik oke. sekali mereka banyak membantu kita dari segi itu juga gitu. Iya, iya. Karena kan kita kan based on donation juga gitu kan, dan hewan yang kita rawat kan nggak cuma 2 teman atau 3 atau 5 ya, kita Ada berapa tadi aku mau puluhan nanya? gitu kan. Puluhan. Heeh. Ada berapa sekarang kira-kira? Ratusan kalau digabungin. Dogi sama kucing ada berapa? Dogi itu 120-an plus Oh. bertambah terus ya. Terus kalau kucing 200 plus lah. Oh, banyak dong. Jadi ratusan yang kita rawat tuh kan ratusan Iya, iya, under iya. our care gitu Iya, kan. iya. Jadi dan itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Gitu. Jadi, Tapi kalian open adopt kan? Maksudnya Yes. kalau ada yang mau adopt gitu Iya, pasti. bisa ya? Mm-mm. Oke. Justru itu our main goal gitu. Oke, Jadi oke. pada saat kita menyelamatkan, merehabilitasi mereka gitu kan, itu pastinya merupakan apa sih, pengalaman yang apa ya buat kita ya gimana sih? Fulfilling gitu ya. Yang saya kita menyembuhkan, maksudnya menolong, menyembuhkan. Terus memberikan tapi- mereka Iya, kehidupan. tapi tujuan akhirnya adalah ketika mereka teradopsi. Yes, Itu itu tidak goal sih, kita. goalnya. itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, karena that's apa ya, we want them to be happy gitu loh. Yeah, We yeah, want them yeah. to be to have a life that they deserve gitu. Yeah, They yeah. deserve to be loved, they deserve Yeah. to be apa ya, spoiled. Iya, iya, And, iya, ya, iya. gitu. Tapi sis nih aku ada pertanyaan tentang kesejahteraan binatang di Indonesia. Nah, menurut sis berdua anak Injang gitu, kayak kesejahteraan binatang di Indonesia ya, let's say lah ya, kayak stray cat, stray dog itu tuh kayak gimana sih kehidupan mereka gitu? Maksudnya hubungan manusia sebagai kita ke binatang gitu. Apa udah sejahtera atau masih banyak penyiksaan atau masih belum ada Kurang awareness? kesadaran. Iya, kurang kesadaran gitu sih. Oke. Kalau ini pandangan aku pribadi ya. Iya. Menurut aku hewan di bumi ini atau di lingkungan kita
itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Iya. Semua lah, mau hewan, mau apa, itu tanggung jawab kita bersama. Terus terutama anjing dan kucing itu kan sebenarnya hewan yang sudah terdomestikasi. Iya. Ya, jadi nggak ada tuh kucing liar, anjing liar itu nggak ada. Oh. Adanya anjing terlantar, kucing terlantar. Mereka ditelantarkan oleh kita, Oke, ya oke, kan? oke. Mungkin awalnya dari ownernya yang membuang atau nggak ngurus dengan baik, lalu kemudian dia beranak pinak, terus kita yang ngelihat kita diam aja juga, gitu kan? Jadilah disebut anjing liar. Padahal kan nggak liar itu Padahal harusnya di nggak hutan. liar. Iya, benar. Iya. Kalau dia di hutan berarti dia punya kemampuan untuk Survive. survive. Emang Iya. habitatnya. Ya, ya. tapi kucing anjing dia akan survive ditaruh di hutan karena dia sudah terdomestikasi itu Dia kan. Dia bergantung butuh, oleh ya, sama dia manusia. tergantung sama manusia. Dia berdampingan hidupnya sama kita. Oke, oke. Mungkin itu yang perlu benar-benar disadari dulu ya, Iya. bahwa anjing dan kucing itu hidupnya berdampingan dengan manusia. Iya. Kalau mereka liar, mereka adanya di hutan. Betul. Dan Jadi harus mereka bukan, coexist ya. dan mereka habitatnya bukan di hutan. Bukan, Oke. mereka terlantar. Yang Oke. melantarkan ya manusia pastinya. Iya. Oke. Gitu. Iya. Itu sih, jadi kalau ngomongin kesejahteraan tadi tentunya masih jauh dari harapan kita. Oke. Gitu. Tapi kita yang bisa kita lakukan adalah ya seperti sekarang ini, sambil terus berharap lah kalau bisa kayak di luar negeri. Iya, Luar negeri kan iya. udah kayak lebih gimana gitu. Lebih kan. manusiawi. Lebih ya. manusiawi Kayak di Turki lah. gitu kan. kemudiannya Aduh. lebih tinggi sih. Iya. Iya. Oke, jarang banget kita lihat ada hewan-hewan berkeliaran di mana-mana ya, di jalan-jalan atau di mana. Iya. Kecuali di Turki, kalau Turki surganya Betul. Buat animal lover. animal Betul. lover, iya kan? Oke, oh gitu. Jadi kucing dan anjing itu sudah Terdomestikasi. sudah Kalau boleh aku menambahkan soal kesejahteraan hewan di Indonesia, udah ada progres, tapi slow. Iya, iya. Tapi betapapun slownya progres itu still progress. Iya, iya. Dan kita apresiasi dan menghargai banget ya Mbak, soalnya kita kan juga banyak kerjasama dengan aparat hukum, Iya. terus dengan pemerintah juga gitu kan. Iya. Dan mereka juga welcome gitu kan, kita saling mengisi, saling bertukar pendapat dan wawasan Iya, dan pengetahuan yang kita punya untuk memperbaiki kesejahteraan hewan di Indonesia. Tapi menurut kamu berdua, pasti organisasi seperti Nata Satwa Nusantara ini kan ada banyak ya. Yes. Pasti ada beberapa juga yang juga pecinta hewan. Iya. Itu gimana hubungannya? Kalian baik-baik saja Sesama NGO gitu maksudnya. atau gimana? Jadi kalau aku sih melihatnya gini, semua NGO itu punya culture-nya sendiri-sendiri. Oke. Corporate culture. Atau caranya sendiri-sendiri juga gitu, punya SOP-nya sendiri-sendiri juga gitu. Nah, kita pun juga selalu pinginnya kan bergandengan tangan bersama dong, karena kan nggak bisa kerja sendiri, dan kalaupun maksudnya kalau kita bersama-sama kan kita lebih kuat, suara kita lebih dengar. Betul. Gitu. Apalagi urusan hewan yang dimana belum prioritas atau belum sesuatu yang dianggap urgent di negara kita ini. Yeah. Tapi ketika banyak orang itu bersuara yang sama, pasti kan pemerintah atau siapapun yang punya kekuasaan nengok nih, Yeah. ada apa nih gitu Yeah. kan. Gitu. Nah, intinya gitu kan, ketika kita bersatu kita lebih kuat gitu kan. Kita pastinya banyak pergandengan tangan juga dengan teman-teman yayasan lain, NGO lain, komunitas yang memang sevisi semisi sama dengan kita. Maksudnya yang sejalan. Iya. Jadi kita saling komunikasi, saling bantu. Jadi kalau misalnya contoh sederhana aja deh, ada satu kasus gitu kan, NSN nggak bisa nolong, kita lempar ke teman-teman kita. Jadi itu meskipun anjing atau kucing itu tidak NSN tolong, tapi dia tetap ketolong karena adanya bantuan dari yayasan lain atau NGO lain. Oke. Dan kita juga membentuk ini KPHI, Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia. Jadi komunitas atau NGO yang dari seluruh Indonesia bergabung bersama kami, sehingga dengan tujuan gitu, ketika ada kasus tertentu kita bersuara bersama, terdengar, isunya terdengar, dan
kami diperhatikan. Iya. Itu KPHI terbentuk gara-gara itu kasus Canon juga ya Mbak. Canon yang di Aceh. Kalau pernah Oh ingat, iya, aku barusan iya, mau itu. iya, Itu gimana kalau kami di luar Indonesia gitu? luar Jakarta. Iya, di luar Jakarta Iya, soalnya. itu di Aceh kan. Iya, iya. Itu sebenarnya KPHI terbentuk gara-gara itu juga karena momen itu semua komunitas, semua NGO, semua animal lover satu suara. Dan itu kuat sekali ternyata ya. Dan gaungnya besar sekali sampai pemerintah itu Ya, turun tangan. iya, nengok gitu. Nengok Iya, gitu. iya. Gitu. Sebenarnya itu loh sebaiknya Itu tahu nggak sih mungkin- kasusnya yang mana? Enggak tuh. Yang di Aceh yang di apain sih pokoknya dipaksa. Iya. Jadi itu sedikit K9. aja sih. Enggak, enggak, Canon enggak. nama anjingnya Oh, nama, Canon. oh si Anjing- Canon aku namanya tahu. anjing kamu. Si Canon, Canon. Canon, ya. Canon yang Iya. pantai Yang itu di kan, pantai, iya. terus yang dikarungin Iya. di bawah padahal itu anjing jinak Iya, sebenarnya. itu kan pada saat itu yang kita permasalahkan SOP pada saat mengevakuasi Iya. anjing kenapa seperti itu. Iya. Itu titik. Iya. Tapi kan isunya abis itu merembet Jadi kemana-mana ya. kemana-mana. Bukan animal welfare lagi, sementara kita di sini tuh urusannya animal welfare. Kenapa pada saat mengevakuasi seekor anjing caranya seperti itu? There are better way or bukan better way, cara yang benar untuk mengevakuasi anjing itu. Gitu dimana dimana kalau ditangani dengan benar, Itu bakalan santai, Canon nggak Canon apa-apa. tidak akan end up mati. Iya, tapi itu berhasil kan karena kalian semuanya bersatu kan. Canonnya mending nggak mati. Canon. Canonnya mati, Udah. cuman maksudnya Iya. Ya, ya. Kasusnya peraturannya jadi perhatian. menjadi perhatian. Jadi perhatian. Ya ini masih sekarang ini masih tahap masih diperbaiki sih, Iya. Mbak Debbie, maksudnya urusan apa sih untuk perlindungan hewan domestik, karena kita Indonesia tidak punya undang-undang atau peraturan hewan domestik khusus tuh nggak kayak New Zealand atau London atau UK ya, United Kingdom, Inggris ya, atau Amerika gitu. Kalau mereka kan punya negara-negara. Tapi sebenarnya it's about time ya, kayaknya udah harus diusung bahwa harus ada peraturan seperti itu. Kalau enggak kita jadi kayak manusia barbar ya, Say. betul. Lebih Kayak nggak binatang punya- daripada binatang. kayak nggak punya sisi manusiawi gitu jadinya kan ya. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kasus-kasus yang lagi viral, kan kemarin ini juga sempat heboh nih kasus yang apa namanya? Faye. K9. Iya. K9 namanya Faye yang di depan Plaza Indonesia ya. Iya. Yang ditonjok katanya. Iya. Itu gimana? Kalau dari point of view kalian berdua? Kemarin sih yang kami prihatinkan, fokus kami lagi-lagi tuh animal welfare ya. Ya. Dimana itu memang working dog, memang anjing ya K9, Iya, Iya. anjing yang guard dog tuh. guard dog. Intinya ditegur, dikoreksi itu Iya. anjing. Tapi menurut kami ada cara yang ada etikanya dalam menegur atau mengoreksi anjing K9. Karena kan K9 ini kan sebenarnya dia officer, dia itu perwira loh. Iya, iya. Iya, officer. Statusnya dia is an perwira. officer, dan Oke. sampai kalau di luar negeri itu K9 itu ada pangkat-pangkatnya. Iya. Gitu. Iya. Ya, jadi mereka itu sangat dihormati. Iya. Dan maksudnya kemarin itu kami sangat prihatin dalam menegur atau mengkoreksi si V ini. Kenapa harus dengan kekerasan? Iya. Gitu loh, karena balik lagi seperti yang saya bilang tadi, ada etikanya, tidak harus pukul-memukul, gebuk-menggebuk meskipun. K9 ini kan anjing yang pintar ya, Iya. dan dia patuh pasti. Nggak usah K9 aja, aku juga nggak setuju anjing kampung di Iya. istilahnya ditonjok anjing kampung ya. Karena Apalagi ini iya, K9. dengan hewan tuh sebenarnya tidak harus dengan kekerasan atau dengan apa ya, dengan force tuh apa ya, dengan Iya, dengan tekanan. paksa gitu, Dengan- tekanan, iya. tekanan. Nggak perlu dibikin takut, nggak perlu dibikin nggak perlu dengan fisik harus dipukul, apa namanya, ditegurnya gitu ya, dikoreksinya ya gitu. Bisa dengan ada caranya sih kalau ya maksudnya oke, kita Evina talking about K9, anjing aku aja deh, anjing aku tegur gini aja dia langsung oke, saya salah, Dia langsung tahu. dia tahu gitu, heh jangan ngeliat kucing gitu, aku ini tegur di sininya aja, ditowel gitu, itu dikoreksi kan, Iya, iya. dikoreksi saat itu juga, jadi dia tahu. Itu salah.
dan ketika mengoreksi anjing itu harus pada saat itu memang. Nah, ketika misalnya mengkoreksinya itu berapa waktu atau berapa menit kemudian kamu memukul dia akan bingung. Dia kan bingung kenapa gue Salah dipukul. apa Iya, What iya, did I iya. do? Gitu kan. Jadi trauma ya, jadi bisa trauma. Bisa gitu. Dan kemarin sih kita juga pinginnya sebenarnya si Faye itu dicek juga X-ray, cek darah paling nggak gitu ya, karena dipukulnya di kepala ya Mbak. Mungkin Noni mau ada tambahan? Jadi gimana? Ya intinya sih kalau seperti yang Davina bilang, kalau kita fokus ke animal welfare-nya, Iya. kita ada tuh yang selalu kita tekankan, itu adalah kekerasan apapun, kapanpun tidak dibenarkan gitu. Dan kita saya rasa semua setuju kan, Iya. kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan. Iya. Jadi kalau mau ngebahas lebih detail bisa, cuma ini masalahnya kasus Faye itu kan udah simpang siur, Udah menjadi bola liar ya? Iya, Udah gitu. menjadi bola liar, Jadi oke. jadi niat kita, tujuan kita itu jadi disalahartikan Oke, gitu, oke, jadi oke. negatif gitu. Mungkin juga apa ya, karena banyak yang belum tersosialisasikan atau belum aware soal urusan animal welfare ini, which is yang selalu kita gaungkan, edukasikan, kampanyekan, tapi masih banyak juga teman-teman atau masyarakat di luar sana yang belum juga paham gitu kan. Jadi menerima kekhawatiran kita itu tidak bisa gitu menerima kekhawatiran kita soal si Faye ini. Padahal kita ini kan jalurnya di animal welfare, gitu kan. Jadi tapi kayaknya kasus ini banyak yang riding the wave nih, Iya. riding the wave. Jadi bukan isu animal welfare lagi, tapi kita kalau kita tetap fokus di situ, Oke. gitu loh, tetap fokus itu, kita perhatian kita, keprihatinan kita itu the mistreatment of Yes. Faye. Nadif nonton nggak sih videonya? Nonton. Cuman aku nggak mau terlalu perhatikan karena aku selalu nggak tega kalau binatang itu disiksa atau mendapat perlakuan yang tidak baik gitu ya. Dan selalu kalau menurut aku, kalau emang mau ngebela manusianya ya hewannya juga dibela dong. Sesama Nah, manusia. kalian lebih concern ke situ kan Iya, sebenarnya. iya. Masalah terus misalnya ada perkembangan baru, misalnya terus vendornya dipecat atau segala macam. Ya itu perkembangan lain kan. Itu di luar sebab akibat. Iya. Sebab ada persoalan ini, akibatnya dia menjadi dipecat. Nah, orang sekarang kalau menurut aku melihatnya langsung ke kasihan orangnya. Sebenarnya yang ini gimana deh? Iya. Sebenarnya awalnya kan dari dia nih persoalan gitu kan. Iya. Oke, jadi kalian fokusnya tetap ke animal Iya dong. welfare-nya. Bagaimana nasibnya Faye? Nah, gimana nasibnya Faye sekarang? Sampai sekarang gimana? Perkembangannya. Heeh. Iya, Dia dipecat juga jadi canine. Bapak dia biar pensiun ya, biar diadopsi gitu. Hah? Dia perwira loh sebenarnya. lagi cari Dia diperlakukan Iya. sangat tidak Sama Semena-mena. partner kerjanya sama dia partner dipukul kerjanya gitu. lagi, istilahnya kan gitu. Oke. Iya, lagi cari tahu sih, tapi ya masih Sebenarnya masih belum jelas Belum juga, karena mungkin kayaknya dari pihak-pihak tertentu yang mungkin ditutup aja, maksudnya nama dari perusahaan itu nggak ini. Kita juga sebenarnya intinya cuma balik lagi ke animal welfare-nya. ingin tahu Iya. kondisinya Faye Betul. gimana. Iya, Iya. cuman Iya. pengen tahu kondisinya sekarang gimana. Lo sekarang buka deh. Jauh Lo sekarang buka deh siapa tuh? Mungkin kalau aku kerja di NSN agak lebih barbar ngomongnya. Lo buka deh sekarang. Coba lo buka. Mama. Kalau ini kan kayak gitu, sangat diplomatis. Kalau nggak mana, jangan sampai gua acak-acak tuh tempatnya. itu di belakang kamera. Ternyata kayak gitu. Matiin dulu. Tapi sementara nih Kang, peraturan kayaknya soal jangan makan daging anjing iya. itu menurut kalian gimana? Itu kayaknya kalian mesti bersatu deh supaya Harus. mengusung peraturan itu. Harus kita gitu. bersatu. Jadi ada satu khususnya teman kami, yayasan teman kami, Apa tuh? Jakarta Animal Rights Network kan Jas, aku juga follow. Jan. Mereka kan punya bikin divisi lagi di mana itu DMFI ya, koalisi DMFI ya, Dog Meat Free Indonesia. DMFI itu fokus untuk
dan mengkampanyekan menghentikan perdagangan daging anjing di Indonesia. Kiprah, kinerja dan achievement mereka luar biasa sih gitu loh, dimana mereka berhasil membuat banyak kota, banyak daerah di Indonesia itu membuat paling enggak meskipun belum keluar sebagai peraturan atau undang-undang, tapi sudah ada perda atau sudah ada SE, surat edaran atau surat perda ya, di peraturan daerah. Perda ya, Iya, perda. Ya, tapi kan itu sebenarnya belum ada belum ada efek jerah atau ada sanksi yang gimana, tapi at least berarti itu is a sign di mana pemerintah tahu atau agree that it is wrong. It is wrong. You eat dog. And the process before it gitu. Ya, itu sih. Sebenarnya juga banyak pada saat prosesnya itu pun banyak peraturan yang dilanggar sebenarnya gitu ya. Kekerasan, kekejaman terhadap si anjing itu sendiri kan gitu kan. Jadi kami sedang DMFI dan kami Yayasan Nata Satwa Nusantara dan teman-teman yang lain pun mendukung gitu loh. Jadi ketika mereka kampanye Dog Meat Free, kita bantu dengan posting juga gitu. That's the least we could do gitu loh. Kalau kita memang tidak terjun langsung ya. Gitu. Berarti udah banyak dong ya orang dari pemerintah pun udah aware gitu kalau misalkan kayak makan daging anjing itu sesuatu yang salah gitu kan ya. Kemarin aku juga baca di kalau nggak salah Tomohon udah ada surat edaran nggak boleh lagi menjual belikan daging anjing. Ya, anjing itu dan kucing kan tidak termasuk dalam hewan ternak atau hewan untuk dikonsumsi ya. Dia masuknya kategorinya hewan peliharaan. Tapi kan memang negara kita adalah negara berkembang di mana memang masih banyak sekali juga masyarakat yang kekurangan di mana menurut mereka makan daging itu is a must gitu kan. So Dan budaya. Ya, mereka juga suka mengatasnamakan memberikan alasan bahwa itu sebuah budaya, dimana kalau menurut kami budaya itu kan sesuatu yang diafirmasi oleh sekelompok orang dan mempunyai value ya, mempunyai nilai yang bisa dijunjung atau dipositif atau yang nilai yang dibanggakan gitu. Nah, budaya makan anjing itu apa value-nya gitu. Ketika dari prosesnya aja mencuri itu, entah itu diracun, atau dijerat, diseret, dikarungin, ya kan, terus tumpuk-tumpuk, terus berjam-jam naik naik truk ditutup gitu kan. Terus abis itu mereka dibawa ke slaughterhouse, ditumpuk-tumpuk lagi, dan mereka itu di slaughter di depan temannya, digetok, ada yang digetok, kadang-kadang itu juga belum mati ya, jadi begitu digetok kadang ada yang disiram bensin. Terus habis itu dibakar, itu masih hidup habis itu kan, dia habis itu sadar gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ya, jadi please. Udah deh lo vegetarian aja kayak gue. Iya, jadi sebenarnya banyak sekali peraturan-peraturan yang dilanggar dari proses itu saja, proses dari pengambilan sampai akhirnya itu di slaughterhouse itu banyak sekali. Itu ada unsur kekerasannya banyak sekali kan? Iya. Dan itu udah nggak bisa diterima secara manusiawi juga kayak gitu. Oke, kalau gitu seneng banget bisa ngobrol sama Davina, Manoni, ya kan, menambah wawasan kita soal gimana harus mencintai hewan-hewan ini dan menjaga kesejahteraannya. Thank you ya, Say. Mungkin buat geng gal yang pengen follow Nata Satwa Nusantara. NSN lah. Nata Satwa Nusantara. Silahkan follow Instagramnya. Apa tuh Kak? Nata Satwa Nusantara. Ada di sini lah pokoknya, ntar di follow dia. Oke, terima kasih Pen Jakarta. Sampai ketemu lagi. Bye. Nanti ketemu lagi. Bye. Debbie dan Elman, let's go.